lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku
Apa kabarnya? Haleluya. Mari sapa kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kami melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari kami dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Semua berkat-Mu Tuhan baru setiap pagi. Dan kami mau nyatakan kebesaran-Mu dari tempat ini Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan hadir di sini. Tuhan menjamah setiap kami, melawat setiap kami, dan kami diubahkan dengan hati yang baru. Dan kami mau ngecap setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut
semuanya Engkau hebat Tuhan Yesus. Dan kami mau bersuka, mau meninggikan nama Tuhan dari tempat ini. Kami siap melompat, menari bersama-sama dengan Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Yang pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Saya mau melihat jiwa-jiwa yang baru. Semua adalah jemaat yang setia, amin. Dan saya mau menyapa di setiap rumah-rumah, jemaat-jemaat yang ada di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, dan ini kita mau saksikan kebesaran Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan hebat, amin. Mari tepuk tangan sama-sama.
kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil persembahan dijalankan.
Kau sungguh-sungguh kan bersama. Kau tunjuk setiap hari. Engkau sediakan apa yang jadi kebutuhan setiap kami umat anak-anak. Bahkan sampai hari ini kami ada karena Tuhan setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Biarlah segala pengagungan, segala hormat kami, segala syukur kami naikkan bagi Tuhan. Engkau yang layak dari tempat ini diagungkan ya Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Bagi Tuhan segala sembah. Menyembah, tanda kami hormat kepada Tuhan, karena hidup kami ada untuk menyenangkan Tuhan. Dan pagi ini kami segenap umat-Mu datang di hadapan. Kami mau duduk diam dengar-dengaran akan-Mu Bapa. Hadirlah di tempat ini. Aku hamba-Mu berdoa, penuhlah tempat ini dengan hadirat-Mu, kehadiran-Mu, kabut-Mu yang kudus itu. Dalam nama Yesus, sehingga hari ini ketika firman-Mu disampaikan, ada perbedaan yang baru. Kalau kami adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, aku minta malaikat Tuhan berjaga-jaga di tempat ini, pemuji dan penyembah. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib yang kudus, agar Yesus yang nampak mulia. Aku hanya hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom buat kita semua. Apa kabar? Semua baik, amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saya lihat pun di sini orang-orangnya luar biasa. Ya, saya rasakan tadi luar biasa hadiratnya Tuhan waktu memuji dan menyembah. Terima kasih buat tim musik hari ini yang sudah melayani Tuhan di tempat ini. Percayalah, jeripayahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Terima kasih sebelumnya buat hamba Tuhan gereja yang sudah mengundang saya hari ini di tempat ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Nah, waktu saya dikabari, tolong dong Bang dibawakan tentang pujian penyembahan. Nah, ini salah satu tema atau topik yang ada dekat di hatinya Tuhan. Nah, saya percaya soal pujian penyembahan ini
adalah suatu hal yang penting di dalam gereja. Kenapa? Dalam memuji, menyembah Tuhan, di situ kita mengerti seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam memuji, menyembah Tuhan, kita boleh mengerti apa sih rancangan rencana Tuhan buat kita. Di dalam memuji, menyembah Tuhan, kita boleh mengerti maksud Tuhan apa sih buat saya. Mengapa saya ada dan hidup hari ini? Mengapa tahun 2020 lalu boleh saya lewati dan saya boleh ada di tahun 2021 ini? Karena saya percaya hidup saudara dan hidup saya bukan kebetulan ada. Hidup saudara dan hidup saya ini bukan hidup yang bahasa Medannya hidup yang ecek-ecek atau hidup kaleng-kaleng. Atau bahasa sederhananya, ya sudahlah, hidupku cukup sampai di sini, berhenti, selesai. Kalau begitu yang ada dalam hidup saudara dan hidup saya, maka bohonglah firman Tuhan dalam kitab Yeremia katakan bahwa rancangan-rancanganku mengenai kamu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, gilang gemilang. Amin. Tuhan tidak pernah gagal buat kita. Kalau Tuhan pernah nubuatkan kita di waktu yang lalu, itu pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Nah, saya akan masuk mulai tentang pujian penyembahan. Saya berdoa bergumul. Wah, kalau berbicara tentang praise and worship, pujian penyembahan, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak cukup waktunya 2 minggu kita bahas. Ya, seminarnya panjang, tapi saya berusaha coba rampingkan, sederhanakan agar saudara dan saya boleh mengerti. Kenapa? Karena banyak hari-hari ini orang kering dalam pujian penyembahan. Mungkin dalam pujian penyembahannya biasa aja tiap minggu. Atau mungkin dalam pujian penyembahannya bising kali musiknya. Mungkin tiap minggu ibadahnya gak enak pun, WL-nya contoh, gak enak pun. Sering kali kita terjebak di situ. Makanya konsep pujian penyembahan, praise and worship kita sering sekali salah karena ada embel-embel ini dan itu. Nah, itu yang membuat kita tidak dekat, tidak masuk dalam hadirat Tuhan, tidak bertemu Tuhan dalam ibadah. Itu jadi alasan kita seringkali. Nah, hari ini saya mau coba letakkan dasar ini buat kita semua. Nah, saya akan masuk waktu kemah pertama, kemah suci yang namanya kemah Musa dibuat di padang gurun. Waktu umat Israel dibawa keluar oleh Musa, tentunya yang dipilih oleh Tuhan, masuk ke tanah perjanjian di tengah padang gurun yang begitu terhampar luas, tidak ada apa-apa. Waktu itu Tuhan perintahkan Musa, "Hai Musa, buatlah bagiku tempat umatku boleh datang beribadah kepadaku, yaitu kemah suci." Kalau saudara baca nanti Keluaran 25 sampai Keluaran 28, di sana jelas dikatakan bahwa tatanan kemah suci itu ditata dengan baik, dengan bagus. Saya umpamakan seperti ini supaya saya bawa alam pikiran saudara. Ibaratkanlah ini kemah suci itu. Ada 3 tahapan untuk masuk kemah suci. Ketika umat Tuhan mau datang beribadah. Pertanyaannya, apakah di luar kemah suci orang tidak bisa merasakan Tuhan? Bisa. Di luar kemah suci, di luar bait Allah, orang bisa merasakan Tuhan. Tapi ingat, hanya merasakan Tuhan, belum ketemu. Untuk bertemu dengan Tuhan, saudara harus lewati tahapan yang namanya halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan tidak boleh orang sembarangan masuk ke dalam, baru boleh ketemu dengan Tuhan. Begitu susah dan beratnya untuk ketemu dengan Tuhan.
Dan orang yang bertemu dengan Tuhan, nanti boleh baca di Keluaran, itu imamnya khusus yang terpilih. Pakaiannya pun harus pakaian yang terpilih, pakaian terbuat dari emas, bebatuan yang mulia, yang paling indah-indah. Sebegitu hebatnya Tuhan mendesain orang-orang yang melayani dalam rumah Tuhan. Bahkan imam yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus cuma itu setahun sekali. Imam besar membawa semua korban masuk ke hadapan Tuhan, membawa semua pergumulan umat Tuhan. Saya coba masuk dari sini ya. Nah, saya coba bawa gini, ibaratkan ini Bapak Ibu Saudara, inilah kemah suci. Nah, umat Tuhan datang itu di bagian halaman, di luar parkir sana, contoh. Mereka datang bawa lembu, bawa kambing, bawa burung, segala macam dipotong, dibakar di atas mezbah bakaran. Sudah ada hadirat Tuhan belum? Udah. Sudah dirasakan Tuhan di situ udah? Sudah, tapi belum ketemu. Nah, lanjut masuk ke ruang Maha Kudus, itu hanya imam yang boleh masuk. Di ruang Maha Kudus itu hanya ada yang pertama, meja roti. Apa itu meja roti? Roti hadirat Tuhan. Setelah itu apa? Ada kaki dian di situ, ada 3 benda. Apa itu kaki dian? Itu berbicara soal karunia-karunia, ada di situ. Terus ada satu benda lagi sebelum masuk ke ruang Maha Kudus yang harus imam melewati. Apa namanya? Kira-kira tahu? Mezbah pedupaan atau bakaran. Di mezbah pedupaan ini, bakaran ini, semua di situ yang dibakar itu rempah-rempah yang wangi, yang terbaik. Sehingga waktu rempah-rempah itu dibakar, wanginya minta ampun. Bahkan baju imam, bahkan tubuh imam itu lengket wanginya. Kalah parfum saudara. Parfum saya pun kalah. Parfum dari Paris pun kalah. Sehingga wangi itu begitu semerbaknya ketika imam masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, disitulah dia boleh bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang wewangian yang luar biasa. Saya masuk dari sini Bapak Ibu Saudara, seberapa wangikah pujian penyembahan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Korban bakaran apakah, yang seperti apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan begitu senang dan wangi melihat pujian penyembahan kita. Ada banyak orang susah untuk menyembah, ada banyak orang susah untuk memuji, karena mungkin ada masalah, karena mungkin ada persoalan, karena mungkin kekurang mengertian. Apa itu pujian penyembahan? Padahal dalam pujian penyembahan, di situ kita boleh bertemu dengan Tuhan, digiring mendekat dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan. Amin. Itu konsep pertama dalam tabernakel Musa. Saya sikat saja, saya tidak perlu banyak ini. Nanti kalau banyak kita boleh lama di sini ya. Jadi praise and worship, pujian penyembahan itu kalau umumnya sering sekali dikatakan orang itu proskuneo, ya, yang arti proskuneo ini adalah mencium, ya, mencium wajahnya Tuhan, atau lebih spesifik lagi seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu arti proskuneo. Kira-kira ini Bapak Gembala ini. Kira-kira Bapak Gembala. Wajar Pak ya kalau cium ibu ya, karena suami istri. Karena Bapak juga sudah kenal ibu bagaimana. Mungkin senang mungkin itu. Kalau selamat pagi Mama, wah senang sekali dia. Tapi kalau
Saudara boleh bayangkan ada orang lain cium saudara, tiba-tiba nggak kenal ini. Lucu ya, apa sih? Nah kira-kira gitu. Berbicara soal proskuneo, mencium atau dekat dengan Tuhan. Coba cek. Yang pertama, seberapa kenal sih saudara dengan Tuhan? Seberapa dekatkah kita sebenarnya dengan Tuhan? Atau dikatakan tadi seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Kebetulan saya hobi melihara anjing di rumah. Saya kalau pulang dari mana, ada anjing saya itu, wah dari jauh dia sudah muter-muter ya. Wah dia muter, dia lompat-lompat saya. Dia dekat-dekat dengan saya. Kalau saya pulang, saya bayangin seperti itulah sebenarnya harusnya saudara kepada Tuhan. Ada rasa yang begitu sukacita, ada rasa yang begitu senang, ada rasa yang begitu dahsyat bahagia ketika dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini kita beribadah merasa nggak dekat nggak Tuhan, justru makin lama kali pun. Nah coba cek, mungkin ada yang salah. Coba periksa, mungkin ada yang salah. Maka definisi proskuneo itu mencium wajahnya Tuhan. Mungkin ada yang salah di sana. Ada banyak sekali gereja, sebetulnya saya lama di doa. Dulu saya punya seperti komisi doa namanya Kubu Doa Yosua. Beberapa tahun yang lalu, kebetulan kami ada banyak hamba-hamba Tuhan. Antar denominasi saya yang koordinir dari tahun 2002 waktu itu. Saya banyak lihat pergerakan doa. Ada banyak orang berdoa tapi begitu saja. Saya harus buka ini. Ada banyak orang berdoa. Ada istilah doa semalam suntuk, habis doa suntuk dia. Ya. Doa, ada orang yang menghindari doa. Kalau zaman dulu orang berdoa, saya coba bawa zaman Rasul Paulus waktu di Kisah Para Rasul, waktu dia penjara. Waktu itu kira-kira waktu Paulus berdoa dalam penjara Filipi, waktu itu di penjara, kira-kira ada musik enggak? Kira-kira waktu itu Paulus nyanyi muji nyembah Tuhan lagu Hillsong apa lagunya TW ya, Trosiper? Enggak ada dicatat dalam Alkitab. Tapi Alkitab mencatat waktu itu, waktu Paulus dan Silas menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka gempa bumi terjadi. Sendi-sendi penjara itu roboh. Rantai yang di tangan mereka itu lepas. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang bukan ruangan ini yang gemetar ketika berdoa, kita yang gemetar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, sikaralawala. Kita yang goyang. Coba apa yang salah? Kenapa? Dulu itu internet nggak ada, Bapak Ibu. Dulu itu media tidak seperti ini. Tapi kenapa hari-hari ini banyak orang beda cara doanya? Masih 5 menit aja, udah bosan ah. Ini sempat doa, masih kepikiran, oh cucianku. Nah habis ini makan di mana ini? Doa ini. Nah habis ini aku janji ketemu reunian makawan. Oh pertanggiangan. Doa ini. Kita berdoa, kita ingat, oh habis ini arisan ini. Oh nanti narik kira-kira enggak aku dapat nomor enggak ya? Nah kira-kira gitu. Hari-hari ini doa dan pujian penyembahan itu sudah mulai enggak jujur di hadapan Tuhan. Saya rindu sebenarnya kita masuk dimensi yang masa lalu itu. Saya rindu ketika kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Wow, saudara tanpa disuruh worship leader pun dari depan
Ayo puji, saudara sudah memuji Tuhan dengan dahsyat. Ini air matanya keluar, air hidupnya keluar. Cukup itu aja, gak perlu keluar dari samping ya. Saudara tahu tidak, pujian penyembahan itu adalah alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Gak usah pikirin masalah saudara, gak usah pikirin persoalan saudara. Ketika memuji menyembah, engkau dekat ketemu dengan Tuhan, maka masalah persoalanmu Tuhan selesaikan. Amin. Makanya dikatakan tadi waktu di kemah suci, waktu pertama kali umat Israel yang sebelumnya budak itu, yang mentalnya budak itu, yang mentalnya taunya dikasihani, waktu Tuhan perintahkan, bangun kemah suci, bangun rumahku untuk umatku datang boleh beribadah. Bingung waktu itu umat Israel, kenapa di padang gurun ini dikasih emas, dikasih barang-barang yang mahal untuk boleh membuat kemah suci Tuhan. Karena memang Tuhan harus diberi yang terbaik. Apa yang terbaik yang kita punya? Apa yang terbaik yang kita miliki? Persembahkan itu kepada Tuhan. Ada banyak kita datang kepada Tuhan, kita sudah buat proposal. Tuhan kalau boleh ya habis ini aku dapat kerja jabatannya ini. Tuhan kalau boleh ini aku dipromosikan. Tuhan kalau ini, Tuhan ini. Pernah gak saudara terpikir untuk memberi sesuatu yang paling berharga yang Anda miliki kepada Tuhan? Lewat pujian dan penyembahan. Amin. Nah ini masih panjang, ini masih intro khotbah. Kira-kira Pak Pendeta saya berapa lama waktunya, berapa menit? Bebas Pak ya. Ya nanti dikodekan saja Pak, kalau batuk sekali mungkin 10 menit lagi. Kalau batuk 2 kali udah selesai khotbah saya. Kalau batuk-batuk terus, nah mungkin perlu diisolasi tuh ya, agak sana. Kalau batuk-batuk terus dia, ya tolong dikodekan saya. Saya kalau senang kalau bahas seperti ini, seringkali kelamaan waktu, tolong diingatkan saya ya. Jadi sudah kita bahas tadi, saya simple berbicara tentang yang namanya kemah suci yang Musa buat di padang gurun waktu itu untuk Tuhan. Nah, saya kembali lagi ke zamannya Kisah Para Rasul. Waktu itu Paulus membawa yang namanya anak rohaninya. Waktu dia bawa, ini baru bertobat ini anak. Silas ini baru bertobat. Paulus bawa. Waktu ketangkap, mungkin Silas waktu itu nggak enak ya jadi hamba Tuhan. Belum apa-apa udah melayani Tuhan kena tangkap. Waktu itu mereka ditangkap, dimasukkan, Alkitab mencatat masuk ke dalam yang namanya penjara yang paling gelap di tengah. Di penjara itu yang ada di situ hanya kecoa, tikus, kotor, jorok, mati, nggak ada lampu. Dan waktu itu orang Roma berharap ini Paulus Silas mati di penjara. Mereka ditaruh di tempat yang paling jelek, tidak ada harapan di situ. Tetapi dari tempat itu Paulus memuji, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat bergoncanglah. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita itu Tuhan lihat waktu kita ada masalah, persoalan. Justru kadang-kadang dalam tekanan, dalam persoalan, di situ muncul puji-pujian yang terbaik daripada Tuhan. Saya mau tanya, ada yang di sini nggak punya masalah? Yang punya masalah, coba angkat tangan. Yang punya masalah aja, angkat tangannya. Anda adalah kandidat yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Coba lihat wajah-wajah yang ada masalahnya, kiri kanannya coba. Lihat, coba katakan engkau kandidat yang luar biasa untuk memuji menyembah Tuhan. Katakan demikian.
Haleluya. Karena di dalam tekanan Tuhan rindu muncul puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Muncul yang namanya kejujuran lewat masalah. Hanya kita nangis. Tuhan tahu itu. Gak perlu saudara waktu ada masalah persoalan undang Bang Jo, bawa timbang datang ke rumah kita mau berdoa. Kelamaan enggak. Gak perlu. Saudara sendiri bisa ke rumah sujud menyembah Tuhan. Apa bisa ngomong? Tuhan tahu itu. Itulah pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan disenangkan lewat itu. Tahukah saudara, hari ini kita memuji, menyembah, ibadah di tempat ini, itu sorga disuruh diam sama Tuhan. Malaikat diam. Wow. Hari ini Tuhan sedang tonton kita, Tuhan lihat kita. Ini puji-pujian penyembahan anak-anak itu bagaimana ini? Tuhan tidak tidak begitu heran atau tidak begitu bahagia ketika melihat malaikat sedang memuji menyembah Dia, karena itu kerjaannya. Malaikat itu makhluk yang Tuhan ciptakan, memang seperti robot, otomatis sudah seperti itu. Tapi saudara dan saya beda, bro. Beda. Makanya Tuhan rindu sekali waktu kita memuji menyembah tadi. Sorga, Tuhan itu sedang tonton kita, lihat kita. Dan Tuhan rindu pujian penyembahan yang terbaik itu dari sini. Dari gereja Tuhan. Dan Tuhan boleh disenangkan lewat itu. Maka saya katakan saudara itu luar biasa, amin. Saudara itu hebat. Saudara itu adalah orang yang bisa menyenangkan Tuhan hanya lewat memuji menyembah. Firman Tuhan mencatat ketika Daud dalam masalah persoalan yang dia tahu hanya bermazmur memuji menyembah Tuhan. Dia enggak yang lain-lain. Daud, Alkitab mencatat hanya memuji menyembah. Dan Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia tekun berdoa memuji menyembah. Bukan gak ada kerjaan Daud. Daud adalah raja. Kita, maaf ya, kita hanya masih ibu rumah tangga, gak sempat Pak berdoa. Hanya masih pegawai, kita gak sempat Pak berdoa muji nyembah Tuhan. Hebat. Lihat Daud 7 kali dalam sehari dia berdoa tekun. Padahal yang dia pimpin itu besar. Masalah yang dia hadapi besar. Tapi dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Maka tidak heran Alkitab mencatat dia adalah orang yang berkenan di hatinya. Bahkan sejarah mencatat ketika umat Israel berdosa, firman Tuhan berkata gini, oleh karena perjanjianku kepada nenek moyangmu Daud, aku tidak menghukum engkau. Wow, Tuhan masih ingat perjanjiannya dengan Daud. Tuhan ingat Daud itu menyenangkan Tuhan tiap hari. Hebat ya. Daud tahu betul apa yang ada di hatinya Tuhan. Nah, hari ini saya akan coba bagi beberapa hal tentang pujian penyembahan. Bagaimana sih memuji menyembah Tuhan itu? Yang pertama, kalau dicatat boleh. Pujian penyembahan yang pertama harus lahir dari hati yang jujur. Pujian penyembahan harus lahir dari hati yang jujur kepada Tuhan.
walau dalam tekanan, walau dalam masalah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya ada dua hal. Bagi dunia, dia datang jadi hakim. Tapi bagi gereja Tuhan, dia datang sebagai mempelai. Ya, ingatkan saya kalau saya salah di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus itu datang, yang pertama menurut dunia, dia datang sebagai hakim. Tapi bagi gereja, dia datang sebagai mempelai. Makanya dunia nggak pusing. Banyak kata Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Terserah. Bukankah dari dulu terus seperti itu. Tapi mana nyatanya? Dunia nggak takut. Mau datanglah. Tapi hari-hari ini gereja yang takut kalau Tuhan datang kedua kali. Kenapa? Belum siap. Nah, saya tanya, kalau tadi definisinya Tuhan Yesus datang itu sebagai mempelai. Kira-kira kalau mempelai yang mau nikah, kira-kira ini, itu yang masih anak-anak apa sudah dewasa? Sudah dewasa. Anak-anak nggak menikah, nggak boleh. Tiba-tiba, nah misalkan ini, abang ini punya anak ini udah dewasa, lalu datang seorang pria, Pak, saya sayang kepada anak Bapak. Kami sudah sepakat untuk menikah, Pak. Sudah dewasa. Lalu ditanya sama bapaknya, kira-kira kapan kamu mau menikah dengan anak saya? Lalu si laki-laki tanya, kalau itu jawabannya seperti ini, Pak. Berjaga-jagalah senantiasa karena Tuhan itu datang seperti pencuri dan saya nggak tahu kapan saya akan datang untuk menikah dengan Bapak. Kira-kira setuju nggak? Nggak setuju. Itu bukan jawaban. Berjaga-jagalah. Arti berjaga-jaga di sini saudara sudah siap. Ya, sudah siap. Saya katakan tadi, mempelai itu yang boleh menikah itu adalah orang yang dewasa secara rohani, secara jasmani juga. Ya. Ketika Tuhan datang, didapati kita semua dewasa. Saya tanya, sudahkah pujian penyembahan kita, pujian penyembahan yang dewasa, yang sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan? Atau saya ganti pertanyaan, maukah saudara memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kepada Tuhan? Yang setuju angkat tangannya. Coba beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jadi gereja Tuhan, ayo dewasa, ayo pahami ini, ayo mengerti ini, bahwa pujian penyembahan itu adalah satu-satunya jalan engkau boleh bertemu muka dengan muka kepada Tuhan. Yang pertama tadi dicatat, penyembahan harus lahir dari hati yang jujur. Gak usah setel-setel karena temanmu di sebelah bagus bahasa rohnya, syikar aku belum bisa. Oh, dia kira dia saja yang bisa. Aku pun bisa. Sandal lama, sandal baru, beli lagi. Nah gitu kira-kira. Gak mau kalah. Wah, yang di samping kita sudah air matanya nangis-nangis. Dalam hati sebelahnya mungkin ngomong gini, aku gak bisa nangis lah. Coba aku ingat yang sedih-sedih dulu. Oh ya, tadi pagi anjingku ditabrak mobil, mati. Ku ingatlah itu supaya kau bisa sedih. Enggak itu. Saudara, saya mau ajari bagaimana menyadari hal-hal yang kecil saja supaya Anda bisa mengucap syukur sama Tuhan. Mau? Nah, coba saya kasih satu contoh yang kecil, sederhana supaya kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Apa dulu? Abang ini dulu, abang paling ganteng di sini, Bang. Ya, saya coba hal yang sederhana supaya Anda bisa jujur kepada Tuhan. Ganteng abang ini ya. Kira-kira kalau ada anak bapak ibu saudara yang masih gadis, bolehlah. Ya.
Nanti hubungi Bang Jo belakang. Nah, Bang ini masih single. Oh, saya kok promosi, Bang. Ya, Bang ya. Nah, saya coba bawa alam pikiran saudara seperti ini. Ya. Bagus nggak baju abang ini? Bagus nggak celananya? Saudara bisa bayangin abang ini kemari pelayanan nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kira-kira masuk hadirat atau bagaimana? Hah? Oke. Coba lihat sepatu yang saudara pakai. Coba lihat ke bawah. Itu dari Tuhan. Amin. Sudah sarapan tadi pagi Bapak Ibu? Sudah? Ada yang belum, habis ini sarapan ya. Kalau saudara hari ini bisa makan, bisa minum, itu dari Tuhan. Kalau saudara bisa pakai pakaian yang bagus seperti ini, dari Tuhan. Saudara bisa melihat ini, saudara bisa mengucap syukur dari hal-hal yang kecil, sederhana. Ini dari Tuhan. Amin. Ini dari Tuhan. Ini saja alasan saudara untuk datang kepada Tuhan. Saudara bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Buat kebaikan-Mu hari ini, ku menikmati segala yang baik dari-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sederhana, amin. Silakan duduk, Bang. Makasih, Bang. Jujur. Sederhana bukan? Setiap hari Tuhan tunjukkan kemurahannya, kebaikannya. Itulah alasan kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi jangan berkata, aku tidak punya alasan untuk mengucap syukur. Toh masalahku, persoalanku masih banyak. Buat apa aku mengucap syukur? Gak penting, saudara salah. Belajarlah mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan dari hal-hal yang kecil, sederhana jemaat Tuhan. Jangan harapkan hal yang besar, jangan harapkan hal yang fantastis, yang luar biasa. Engkau salah. Bukankah firman Tuhan berkata, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jangan mengharap hal-hal yang besar kalau hal-hal kecil kita tidak pernah syukuri. Coba dirubah cara pikiran itu. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal yang kecil. Jujur kepada Tuhan. Kalau mau nangis, nangis. Saya seringkali kalau malam berdoa seperti Yesus itu teman saya. Contoh hari ini saya di mimbar ini. Saya doa, Bapak terima kasih buat hari ini. Aku boleh khotbah tadi Jati Permai. Wow, luar biasa jemaatnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tapi Bapak tadi ada yang salah Bapak. Gini. Boleh doa sama Tuhan gitu. Jangan doa sama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Haleluya. Kepanjangan. Saudara itu sedang tidak berdoa memuji, tapi saudara lagi puisi. Tuhan gak mau yang kayak gitu. Tuhan mau yang jujur dari hati saudara bawa kepada Tuhan. Gak peduli alis matamu ini sudah hitam pakai celak, waktu nangis ngalir ini hitam. Tuhan mau itu. Amin. Tuhan mau lihat air dari hidung ini keluar. Tuhan mau itu. Tuhan tidak begitu wow melihat bahasa rohmu canggih, meliuk-liuk. Wah, canggih. Mungkin malaikat pun bingung. Wah, lebih kudus dia dibanding saya. Enggak itu.
Tapi mulailah jujur dalam memuji menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pujian penyembahan itu terjadi? Yang kedua, pujian penyembahan itu terjadi kalau ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Pujian penyembahan itu bisa terjadi kalau ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bangun pagi, kita start teduh, datang kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kira-kira gini, saya kenal nggak dengan Bapak ini? Kenal. Hanya sebatas kenal. Tapi bagaimana Bapak ini tidurnya ngorok apa enggak, saya nggak tahu. Bagaimana kebiasaan Bapak ini sehari-hari, saya nggak tahu. Tapi istri Bapak ini pasti tahu. Apalagi anaknya. Sampai kesukaan Bapak ini pun pasti tahu istri, bahkan anak-anaknya. Sekarang saya tanya, saudara tahu kesenangan Tuhan itu apa? Saudara tahu mau Tuhan itu apa buat saudara? Makanya yang kedua, pujian penyembahan praise and worship terjadi kalau ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan kita kepada Tuhan. Pagi-pagi mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Saya punya pengalaman begini Bapak Ibu Saudara tentang saat teduh ini. Ketika dulu awal-awal lahir baru, wah itu menggebu luar biasa cinta mula-mula kepada Tuhan. Tiap hari berdoa, pagi tidak lupa saat teduh. Ketika sepanjang hari itu ada masalah, persoalan yang berat saya hadapi. Tapi ketika pagi saya mulai awal dengan doa, saya hadapi masalah itu dengan enak. Saya katakan enak karena Yesus berjalan dengan saya. Tenang, gak khawatir. Pernah sekali waktu ada masalah persoalan karena capeknya, itu ingat saya waktu pulang dari Samosir ada kata air. Saking capeknya saya lupa saat teduh. Tuhan sudah bangunkan, bangun, udah bangun, tengok jam, nantilah masih jam 4. Tuhan buat gelisah suruh bangun tengok jam, jam 5, nantilah. Tuhan gak kasih tenang hati kita, lihat jam 6, nantilah, akhirnya lupa. Betul. Pada hari itu ada masalah persoalan yang saya hadapi. Waktu ngadapin masalah itu beratnya minta ampun. Emosi saya marah. Saya coba renungkan, ketika saya mengawali pagi hari dengan yang namanya mengucap syukur, ada masalah persoalan, saya gampang melewatinya. Karena saya mulai dengan ucapan syukur. Tapi ketika hari itu tidak saya mulai dengan ucapan syukur, maka beratlah hari itu saya hadapi. Makanya penting bangun pagi mengucap syukur, mengawali hari doa dengan Tuhan. Amin. Maka saudara hari ini sepakat mengawali hari kita dengan doa, memuji menyembah Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua itu berbicara soal hubungan kepada Tuhan. Penyembahan dalam bahasa aslinya itu latreo. Latreo itu artinya hadiah. Ya. Saya tanya saudara hari ini datang kemari, kira-kira saudara bawa hadiah apa yang terbaik kepada Tuhan? Hadiah apa yang saudara mau beri kepada Tuhan? Kalau mau datang kepada raja itu harus ada hadiah yang terbaik. Contoh, ya, ibaratkan pacaran ini Bang Yunus ada mungkin dekat dengan ceweknya, ulang tahun ceweknya, udah dia mau kasih kado, sampai kertas kadonya pun dia pikirin, pitanya pun dia pikirin warna apa,
Dikasih parfum biar wangi lagi kadonya. Kalau boleh ada surat kertas yang bagus. Sayangku, ini kado buatmu, terimalah ini dari hatiku. Pacarnya yang terima berbunga-bunga. Oh, kayak terbang gitu ya. Kalau buat manusia aja kita buat gitu. Sekarang saya mau tanya, kado yang spesial bagaimana yang saudara mau persembahkan hari ini kepada Tuhan? Amin. Itu penyembahan. Itu hadiah yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tapi berbicara jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan itu hanya oleh darah Yesus. Ada dua sisi tentang dua pujian penyembahan ini juga buat masukan buat pemusik. Yang satu skill, yang kedua powerful, skillful, powerful. Skill itu tahu apa? Itu sudah ada dalam kita, skill itu. Contoh Bang Jo main keyboard, Yunus main bass. Apa yang skill yang saudara punya? Skill yang Tuhan taruh di sini, itu kita pakai datang untuk menyembah Tuhan. Contoh ibarat kita ngelukis. Saya ngelukis ini, ngelukis ya. Saya ngelukis asal-asal ini. Baru ada yang tanya, Bang Darwin ngelukis apa? Ini pohon kelapa. Kok pohon kelapa? Iyalah, kan aku yang gambar. Tapi beda orang yang punya skill digunakannya untuk Tuhan. Dia lukis itu pohon kelapa, dia lukis pantai, dia gunakan skillnya sehingga orang lewat lihat gini, wow, indah ya lukisanmu gitu. Makanya gunakan skill kemampuan saudara yang Anda punya, bawa kepada Tuhan. Amin. Jadikan itu indah. Pujian penyembahan di sini pun jadikan indah. Skill yang saudara punya bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan itu menjadi korban yang terbaik, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sama seperti saya bilang pacaran tadi. Kalau saudara punya suara yang bagus, datang ke pacar saudara, ngomong gini, nyanyi. Ku sembah Engkau Tuhan. Kalau saudara dua cuma jawabannya. Satu, mungkin dia jatuh cinta lihat suara saudara. Yang kedua, dia mau muntah lihat suara saudara. Bukan selalu bagus loh, bukan. Tapi dari hati. Coba renungkan ini Pak Ayu. Yang terbaik bagaimanakah kita yang sudah berikan kepada Tuhan. Itulah pertama kali pemuji penyembah yang namanya Tante Lucifer. Tahu saudara Lucifer itu? Dialah satu-satunya pertama kali malaikat Tuhan, pemimpin pujian. Wow, kalau Alkitab catat, kalau dia nyanyi mimpin pujian itu seperti The Show Airbus. Wah, dahsyat itu. Alkitab catat semua organ tubuhnya ini semua instrumen musik. Kalah saudara kalau nyembah muji Tuhan dibandingkan Lucifer. Gak ada apa-apanya kita. Tapi Tuhan gak mau pujian penyembahan dari si Lucifer. Dia mau dari saudara. Amin. Nah, saya tidak mau panjangkan tentang Lucifer ini, nanti mungkin ada lain waktu kita boleh bahas ya. Saya masuk saja yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita memuji menyembah Tuhan. Penyembahan harus didasari dari ketaatan. Nah, kita masuk sebelum saya tutup nanti, coba buka Kejadian 22 ayat 5. Satu orang boleh bacakan Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Satu orang boleh bacakan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini cerita Abraham
waktu mau mempersembahkan anaknya Ishak naik ke atas gunung. Ya, inilah penyembahan yang pertama kali dalam kitab Perjanjian Lama muncul. Di ayat 5 dikatakan ada kata sembahyang di situ. Sembahyang bahasa aslinya itu worship, menyembah. Penyembahan harus didasari ketaatan. Abraham tahu bahwa Tuhan minta anaknya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Tapi dia tidak menolak. Dia bawa anaknya, dia mau persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, penyembahan harus didasari dengan taat. Taat akan apa? Taat akan firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan setiap hari. Mari bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Makanya tidak heran Abraham disebut bapa orang percaya. Karena Abraham taat. Taat apa? Akan firman Tuhan. Saya ingat lagu anak sekolah minggu seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau belajar taat, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, bangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang ketiga, Abraham taat dengar-dengaran akan suara Tuhan. Maka tidak heran dia disebut bapa orang percaya. Perkenanan Tuhan turun atasnya karena dia memberi persembahan yang sejati kepada Tuhan. Ya, persembahan yang sejati kepada Tuhan. Yang terakhir, penyembahan yang terbaik dari kejadian tadi, kisah Abraham tadi yang barusan kita baca. Penyembahan yang terbaik itu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tahu Ishak itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk Abraham. Amin. Dan itu Tuhan minta mau dikembalikan. Dia kasih. Tapi lihat, Tuhan hanya mau lihat hatinya Abraham. Ya. Sehingga ketika Tuhan meminta, Tuhan Abraham berikan. Karena Abraham tahu, ini tahu ya, sebelum anaknya diminta, banyak sekali pengalaman Abraham bersama Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan lihat tiap hari, wow. Sehingga Abraham gak takut ini. Tuhan minta anaknya, nah kasih, aku tahu Tuhan tidak akan ambil yang terbaik ini daripadaku. Lalu pertanyaannya, apakah yang terbaik yang kita miliki, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Saya tutup dengan ayat ini. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tidak berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Korban yang terbaik yang harus kita serahkan nih, tubuh ini. Tubuh yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harganya mahal, lunas, sampai di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Saudara itu mahal di hadapan Tuhan. Amin. Saudara itu bukan manusia gampangan, murahan, no. Saudara itu berharga.
Di mata Tuhan, saudaramu itu mahal, sampai nyawanya dia berikan. Sudah sepantasnya hidup ini, pujian penyembahan kita juga kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Jadi itu korban yang terbaik hari ini yang kita miliki. Tadi kalau kita merujuk ke belakang, waktu kemah suci dibuat, waktu yang namanya imam masuk, sebelum masuk ke yang namanya ruang Maha Kudus, ada penghalang namanya tirai. Dia masuk ke dalam, dia boleh bertemu dengan Tuhan. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tirai itu sudah terbelah dua. Saudara dan saya bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Tidak takut lagi, tidak malu lagi. Makanya datang kepada Tuhan, jangan malu, jangan takut. Dia Bapamu, Bapakku. Dia Tuhanmu, Tuhanku. Tidak seperti aturan masa lalu, tapi hari ini oleh darah Yesus, saudara boleh bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan, yaitu hidupmu dan hidupku. Maukah saudara hari ini lewat memuji, menyembah, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Yang setuju angkat tangannya tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau bagiku. Saya mengajak kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mulailah menyembah, memuji Tuhan dengan jujur. Perbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, berusaha taat. Yang keempat, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu? Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang dan hasilkan buah-buah yang baik, sehingga buah-buah itu boleh dinikmati banyak orang. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang. Itu berbicara kuk yang dipasang. Saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Hari ini saya mengajak lewat tema pujian penyembahan ini, jangan takut untuk berhadapan dengan Tuhan. Jangan malu ketika engkau mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan gak mau lihat masa lalu kita. Tuhan gak mau lihat kesalahan kita. Tuhan gak penting pelanggaran. Tuhan gak mau lihat itu. Yang Tuhan mau hari ini, maukah saudara datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia dengan segenap hati, mengucap syukur dari hal-hal yang kecil, sederhana. Mari angkat kedua tangan kita tinggi. Bapakku yang di sorga, ini umatmu, ini anak-anakmu. Urapan, hadiratmu, kuasamu mengalirlah sekarang. Izinkan kami mengalami hal-hal yang luar biasa ketika kami memuji, menyembah Tuhan. Segala penghalang itu
yang membuat kami mungkin susah untuk memuji menyembah. Baik itu pelanggaran dosa apapun, saat ini terlepaslah itu, runtuhlah itu dalam nama Yesus. Dan kami mau roh kami bangkit, roh kami bangkit, bangun, bangun. Kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan kepada Tuhan, korban yang terbaik, pujian yang terbaik kami akan berikan kepadamu ya Bapa. Gerejamu penuh kemuliaan, umatmu dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Aku hamba-Mu berdoa, biarlah roh pemuji dan penyembah turun di tempat ini sekarang dalam nama Yesus. Dan aku berdoa yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang terbelenggu bebas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Koralapata nama Yesua. Oh ya ralamata karalama yashikaramata karalama. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang memuji menyembah Tuhan, yang boleh menyenangkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu hari ini. Hari ini aku hamba-Mu sudah taburkan benih ini di tempat ini, dan aku percaya tidak pernah kembali sia-sia. Urapi jemaat Tuhan, urapi gereja, urapi hamba-Mu yang jadi gembala sidang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bagimu lah segala puji, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kita akan mendengarkan pengumuman sambil persembahan dijalankan. Pengumuman Warta Jemaat GBI Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Pagar Jati Dusun 8 Lubuk Pakam, Minggu 24 Januari 2021. Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 25 Januari 2021, hari Rabu 27 Januari 2021, dan hari Jumat 29 Januari 2021 menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 26 Januari 2021 yaitu doa malam akhir bulan pengerja, wajib hadir pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Kamis 28 Januari 2021 yaitu pembukaan ibadah full seluruh jemaat supaya hadir pukul 19.30 WIB di gereja ini. Dan hari Sabtu 30 Januari 2021 yaitu doa pengerja pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Minggu 31 Januari 2021 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB tempat gereja ini. Dan ibadah raya dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat
tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2021 yaitu tahun kemenangan, 1 Tawari 20 ayat 1 sampai 3. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesatuan terjadi di sini, pemulihan Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, pada yang singkat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur jikalau hari ini kami ada di tempat ini, itu karena kemurahan-Nya Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu peduli akan hidup kami. Di saat ini Tuhan kami berdoa, di mana kami Tuhan selalu membutuhkan uluran tangan. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi alat-Mu di antara umat-Mu, di antara sesama kami. Ajarlah kami Tuhan menghidup hari-hari kami, supaya kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu yang akan Kau buat bagi kami. Biarlah hati kami ini Tuhan mendekat kepadamu. Biarlah hati kami ini Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus, terutama di akhir-akhir zaman ini Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan di zaman yang semakin hari-hari yang sukar. Kami Tuhan melihat zaman ini, jikalau kami berjalan di sini Tuhan kami tidak akan mampu. Tapi firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, supaya kami Tuhan lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu, supaya kami lebih sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau, supaya kami lebih sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menyembah Engkau dari segala hati kami yang bersyukur. Inilah Tuhan harapan kami, dan kami taruhkan Tuhan segala kehidupan kami, kehidupan umat-Mu saat ini, yang selalu membutuhkan Tuhan uluran tangan-Mu Yesus. Tiap saat, tiap waktu, kami membutuhkan Engkau Yesus. Harilah Engkau di tengah-tengah ibadat kami. Biarlah ibadah kami yang singkat ini Tuhan boleh menenangkan hati Tuhan Yesus. Berilah bagi kami umat-Mu dihormat kesatuan hati ya Bapa Yesus, supaya kami Tuhan merasakan kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Suasana sorga turun di tempat ini, memberikan kami Tuhan terobosan baru, sehingga kami Tuhan boleh merasakan oh indahnya Tuhan bersama Engkau. Dalam hidup kami Tuhan Yesus merasakan dekapan-Mu yang sungguh menghangatkan kami semua. Dan kesatuan hati kami Bapa Yesus, kami berdoa Tuhan, pakailah kami ini Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini jadi rumah doa-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberitakan Injil atau roti kehidupan yang ada saat ini Tuhan Yesus. Mari kiranya Engkau Tuhan semakin memakai hamba-Mu cara luar biasa. Urapan baru Tuhan berikan pada hamba-Mu. Karena dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan pelayanannya mereka juga dapat keselamatan, dapat mendapatkan jawaban-jawaban doa di setiap pergumulan. Tuhan Yesus, mari Engkau Tuhan berkati keluarganya semakin berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada umat-Mu saat ini yang tidak hadir ya Yesus. Mungkin ada banyak Tuhan persoalan mereka hadapi. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami untuk menerangkan umat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan di hari-hari yang lalu begitu banyak kami Tuhan di tempat ini. Saat ini banyak Tuhan baku-baku kosong. Kami merindukan Tuhan kuasa-Mu untuk bekerja di tempat ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan menjangkau mereka, menjamah hati mereka dengan jamahan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tersentuh hatinya. Boleh mereka datang Tuhan ke tempat ini merindukan Engkau. Bersama-sama kami di sini mengucap syukur ya Tuhan, dan bersorak-sorai angkat pujian bagi Tuhan Allah kami. Inilah Tuhan doa kami di siang hari ini. Dengan hati yang mendalam Tuhan, dengan rendah hati ya Tuhan, kami memohon Tuhan kepada-Mu. Kami mohon juga ampunan Tuhan. Karena kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami. Kami ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi Engkau turun dari surga untuk menyelamatkan umat-Mu. Itu kami imani di siang hari ini. Tuhan Engkaulah Tuhan senantiasa melihara dan melindungi kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ibadah kami yang singkat ini kami percaya jika kami pulang dari tempat ini ada perubahan baru dapat kami rasakan. Nah Allah kami senantiasa memberikan kami hidup yang baru oleh karena kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih para hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di tempat ini. Para WL dan pemain musik yang telah Engkau urapi mereka. Dan urapan-Mu Tuhan, musik dan pujian boleh Tuhan menanjungkan nama-Mu di surga, boleh memuliakan nama-Mu di surga. Mereka seirama karena urapan-Mu turun atas mereka. Kita kiranya Tuhan mereka ini Bapa Yesus Kau pakai dengan luar biasa dan memberkati mereka Tuhan lewat kasih-Mu yang sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Kita lupa Tuhan berdoa untuk balas hidup kami di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan semakin hari memberkati. Berikan Tuhan kekuatan. Banyak Tuhan dihadapi Bapa Yesus. Kami percaya Tuhan ketika tangan Tuhan turun pada hamba-Mu. Berikan urapan baru dan urapan baru. Hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa menambahkan beban baru di tempat. Inilah Tuhan doa kami di setiap hari. Di dalam nama-Mu Yesus kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan pasti jawab. Asal kami percaya dengan hati yang menyerahkan mari Engkau Tuhan berkati kami. Tuhan Yesus, di doa yang singkat ini Tuhan kami percaya Allah Tuhan Yesus persembahkan yang saat ini yang ada apa yang kami mari kiranya Engkau Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi bahkan yang tidak dapat memberi kami percaya Tuhan tangan yang penuh kasih akan memberkati setiap pekerjaan apa yang kami kerjakan Tuhan pasti memberkati sehingga
Apa yang kami lakukan itu semua berhasil karena Tuhan bersama. Mari Engkau berkati Tuhan Yesus bersama. Kami menggunakan Tuhan berbuat kerajaan di tempat ini adalah milik kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa kepada lingkungan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan lewat pujian penyembahan kami ya Bapak Yesus, setiap orang mendengarkan pujian kami di tempat ini, mereka juga Tuhan merasakan jemaat Tuhan. Dan kami percaya itu akan terjadi. Bila kami yakin dan percaya, Tuhan pasti turun tangan. Tempat ini adalah tempat keselamatan jiwa karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan. Tuhan, jikalau kami sebentar Tuhan akan berpisah dari tempat ini pulang ke tempat kami masing-masing. Aku percaya kepadamu Tuhan, dalam 1 minggu ini Tuhan menopang, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan bawa berkat-Mu yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera kepada Tuhan lewat hamba. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya minta tetap setia di dalam Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Untuk itu supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari arahkan hatimu, buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau yang